Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Dito Dwinasar Prakoso dengan NLP 21 2021 074. Eh, izin untuk mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Struktur dan Konstruksi 3, membangun kantor sewa 10 lantai. Langsung saja kita masuk. Ini ada daftar gambarnya, ada beberapa gambar yang diminta. Dan langsung saja kita masuk ke bagian dimensioning. Nah, ini ada pembebanan pada struktur. Saya memilih bentangan 8,5 kali 8,5 meter pada jarak antar kolom. Ini terbagi tiga, ada struktur lantai basement, dan lantai podium, dan lantai tower. Untuk lantai basement itu menggunakan struktur beton bertulang, dan eh, podium dan tower menggunakan struktur baja. Nah, ini kita menghitung pembebanan pada strukturnya ya. Kita mendapatkan total beban itu sebesar 982.600 kilo. Nah, ini saya memilih kolom beton. Untuk basement itu 85 kali 85 cm dengan bentang 8,5 kali 8,5 meter ya. Dan balok betonnya itu dimensinya 50 kali 70 cm. Untuk balok anak 35 kali 50 cm. Nah, ini juga ada plat lantai precast untuk struktur beton itu menggunakan plat tebal 12 cm ya, sekitar 12 cm. Nah, ini ada perhitungan struktur baja juga. Jadi bentangannya sama 8,5 meter. Mutu tulangannya itu kita dipilih untuk U29. Nah, untuk struktur baja itu di bagian podium itu saya memilih baja king cross ya. Dimensinya 588 kali 300. Nah, di sini untuk bagian tower dibedakan lagi, jadi tidak sama seluruhnya. Makin ke atas pembebanan kan akan semakin ringan, jadi kita mengefisiensikan dimensi kolom bajanya. Jadi ini untuk lantai 10 itu kita menggunakan king cross 400 kali 200 untuk kolom terkecilnya pada lantai 10. Itu dibedakan tiap 2 sampai 3 lantai begitu. Nah, lanjut untuk gambar berikutnya, ini ada denah basement 3. Ini terlihat slot-slot parkir mobil, dan kita memiliki ada 3 core di sini. Kebetulan ini bangunan tipe C, ada 3 core di sini. Dan ini dia sirkulasinya. Saya memilih rem dengan menyilang begini agar mengurangi kemacetan yang ada di dalam basement, dan kepadatan kendaraan pun bisa lebih terurai lagi begitu. Dan ini juga slot-slot parkir sudah diupayakan seefisiensi mungkin dari hasil asistensi, proses asistensi juga dengan alur sirkulasinya. Lanjut untuk basement 1, ini tidak jauh beda dengan basement 3, tapi di sini ada slot untuk parkir motor juga. Nah, di sini ada rem juga dari luar side, rem untuk motor dan mobil. Nah, ini ada rem juga untuk turun ke basement 2 dan 3 ya. Ini juga memakai tipe rem menyilang supaya mengurai kemacetan juga di dalam basement. Nah, ini untuk denah lantai 1 podium. Terlihat beda ya untuk strukturnya. Dia menggunakan struktur baja king cross untuk kolomnya, dan baloknya pun menggunakan baja semua.
Nah, ini terlihat lantai dasar, ada eskalator juga sebelah sini. Nah, ini untuk denah atap podium terdapat eh, untuk menyimpan ini juga apa peralatan outdoor unit AC dan nampak ada skylight juga serta ada gondola di sebelah sini untuk maintenance gedung. Ada dibagi dua, di bagian depan dan di bagian belakang itu gondola yang dia bisa dipindah-pindah begitu, tidak fix. Oke, lanjut. Nah, ini ada denah lantai tower tipikal. Ini menggunakan struktur baja ya. Lihat ada 3 core-nya di sini. Nah, ini untuk denah atap tower. Di sini terlihat ada gondola dan ada peralatan utilitas juga yang disimpan di atap tower ini. Ada chiller dan juga reservoir atas serta cooling tower juga ditempatkan dekat dengan core terutama di bagian AHU supaya memudahkan eh, jaringan AC-nya ya. Nah, ini di sini juga terdapat ruang mesin lift di bagian lantai paling atas. Jadi untuk mencapai ke lantai paling atas ini kita hanya menggunakan satu tangga saja, tangga tangga darurat. Jadi untuk shaft lift itu ditempatkan mesin lift di lantai atap tower ini. Nah, ini ada gambar potongan bangunan. Nah, ini terlihat ada pondasinya. Saya memilih pondasi rough dengan tinggi 3 meter dan juga ada di sini terlihat soldier pile dengan diameter 70 cm dan ada jarak juga di sini. Ada jarak, ada tanah uruk di sini. Dan ini ada dinding precast beton untuk basement. Dan yang tak kalah penting adalah ini ada basement yang semi basement bisa dibilang ya. Ada permukaan yang muncul keluar begitu setinggi 1,2 meter. Bisa disebut basement bernafas juga. Ini juga ada beberapa lihat base plate beton yang penghubung struktur beton dan baja tepat di lantai podium. Di atasnya ada struktur baja juga, ada struktur kolom king cross dan balok baja IWF. Ya. Oke, lanjut. Ini juga sama, potongan juga. Lihat juga struktur-strukturnya, tinggian dari bangunannya juga. Lihat di sini. Terus tinggi 44 meter sampai lantai teratas. Nah, ini ada denah core. Jadi di dalam bangunan ini saya terdapat 2 tipe core. Ini tipe core yang di tengah ini yang memanjang, yang linear ini. Di dalamnya itu terdapat tempat-tempat untuk menyimpan shaft di sini, shaft utilitas, lift barang dan ruang AHU juga di sebelah sini. Serta lift pengunjung ada 3 buah di sini. Dan ada lobby lift juga untuk menunggu lift. Serta di sini ada toilet. Nah, ini ada 2 grup untuk pria dan wanita. Ada ruangan untuk pantry juga dan ada gudang di sebelah sini dan ada tempat-tempat untuk menyimpan utilitas. Nah, ini dinding core ini dibuat tebal karena dari proses asistensi juga untuk
berfungsi sebagai bearing wall juga dindingnya, sebagai tumpuan balok juga di sini. Nah, ini juga ada core tipe 2. Ini terdapat tangga darurat dan yang tak kalah penting juga ada lift kebakaran di sini. Posisinya ditempatkan dekat dengan tangga darurat. Ini juga ada beberapa shaft mekanikal, shaft sampah, sirkulasi, shaft plumbing kita tempatkan dekat dengan toilet supaya tidak jauh untuk penyaluran pipanya. Dan terdapat juga lift untuk pengunjung, ada 2 buah lift, serta pantry dan gudang juga di sebelah sini. Peletakan-peletakan pembagian ruang sudah diusahakan seefisiensi mungkin. Nah, ini ada gambar foto tampak ya, tampak dari bangunannya kira seperti ini. Ada pengolahan-pengolahan. Saya memilih elemen curtain wall sebagai ekspresi dari fasadnya, menampilkan bentuk yang modern juga itu. Ini juga ada kombinasi juga pada bagian core ini. Saya memilih elemen masif saja untuk penutupnya, yaitu precast beton, dan kombinasikan dengan curtain wall gitu. Nah, ini ada potongan prinsip. Sebenarnya tugas UTS juga sudah dibahas juga, mendetailkan dari bagian salah satu bagian bangunan. Dapat juga di sini ada dari bawah ada pondasi raf, ada submersible pit juga, dan ada dinding menahan tanah juga, soldier pile. Ini hubungan antara struktur baja dan beton. Oke. Ini untuk pena rencana pondasi. Pena rencana pondasi raf. Di sini terdapat beberapa elemen ya. Ada pondasi raf, kolomnya, penempatan kolom, dan ada soldier pile juga. Oke. Nah, ini untuk detail pondasi. Jadi pondasi raf itu bentuknya kira-kira seperti ini ya, dengan tinggi 3 meter, dan ini juga di bagian tengahnya ini diisi dengan batu kali ya. Ini adalah beton bertulang pondasinya. Nah, ini untuk denah pembalokan lantai basement. Terdapat di sini pembalokan balok-baloknya. Ini untuk balok induk, balok anak. Balok induk 50x70 dan balok anak 35x50 ya. Ini menggunakan plat lantai precast beton. Nah, ini untuk lantai podium pembalokan baja. Jadi untuk balok baja itu saya memilih baja UF sebagai balok induknya 450x200 bagi UF, dan balok anaknya itu dimensinya 400x200, serta pada lantai podium ini menggunakan kolom king cross 588x300. Nah, ini juga menggunakan plat lantai bondex ya. Jadi yang tadi menggunakan plat lantai precast, ini menggunakan plat lantai bondex untuk struktur baja ini. Lalu ada finishing lantainya juga di sini terlihat. Saya memilih lantai homogeneous style ukuran 80x80. Nah, ini untuk pembalokan lantai tower dan lantai atap ya. Di sini juga terdapat perbedaan untuk dimensi kolomnya ya. Untuk lantai tower itu ini terdapat dimensi kolom king cross 600x200, dan untuk lantai paling atas itu lantai atap. Di sini menurut hasil perhitungannya
Dia cukup menggunakan kolom king cross ukuran 400 kali 200 ya. Nah, ini lanjut ada detail balok beton, hubungan-hubungan balok beton dan balok anak dan balok induk. Lantai precast lihat di sini untuk struktur basement. Ini untuk balok bajanya, ada kolom king cross, ada rute bajanya, ada stiffener dengan jarak 1 meter di setiap balok baja, dan tak lupa ada base plate-nya ya untuk menyambung balok dan kolom. Ini ada bondek juga terlihat di sebelah sini. Ini untuk detail roof drain, ada dinding dan di atasnya itu ada saya memakai railing kaca ya. Dan ini juga ada tali air. Lihat kolom king cross komposit betonnya ya di sini. Nah, ini untuk detail curtain wall. Jadi saya sistem curtain wall-nya itu dilekatkan pada plat lantai betonnya ya. Pada kolom-kolom tiang-tiang aluminium curtain wall ini ke plat lantai beton. Di sini juga terlihat transomnya, ada kaca dan lain-lain juga ya. Nah, ini untuk isometri strukturnya seluruhan seperti ini. Nah, ini untuk isometri struktur terurai. Terdapat beberapa elemen-elemen struktural di sini ya. Ini ada paling bawah itu muka tanah, diperlihatkan ada pondasi raft 3 meter, ada soldier pile diameter 70, ada kolom struktur beton 85 kali 85, ada balok induk beton, balok anak beton, lantai precast beton, kolom struktur baja king cross ini di podium, dan di bagian tower juga untuk struktur baja. Dapat core-nya juga di sini ada 3 buah core. Dapat juga peralatan utilitas di sini di lantai atas ya, ditumpu pada balok-balok baja ini. Dapat struktur skylight juga ya di daerah podium di sini. Nah, ini untuk utilitasnya, ini ada jaringan plumbing untuk bangunan ini. Jadi ada air bersih, air kotor, dan air hujan juga. Ini untuk skemanya dia dari air bersih itu dari PDAM dan dari sumur ya, sumbernya. Salurkan ke reservoir bawah yang ada di basement dan disaring dengan karbon filter, dipompa ke atas, ke reservoir atas dan ke seluruh bangunan. Ada air kotor juga, bak kontrol, filter, ke septic tank, kemudian kriol kota juga. Ada air hujan ini dari tali air tadi kita salurkan ke sumur resapan, ke bak kontrol dan kriol kota. Nah, ini jaringan listriknya kita ada dari genset dan dari PLN juga untuk jaringan listrik. Kurang lebih seperti ini. Ada jaringan AC juga, jaringan AC sentral yang digunakan pada bangunan ini. Penempatan AC, perhitungan AC juga terdapat di sini. Nah, ini jaringan telekomunikasi PABX satu suara juga ya. Oke. Nah, ini brosur material, ada kaca, eskalator, keramik, ubin, dan plafon dan lain-lain ya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.